Shalom Bapak Ibu dan Saudara, apa kabar? Kiranya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Saudara-saudara, bacaan leksionari kita hari ini menceritakan tentang Salomo yang sedang membangun bait suci. Dia mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk pembangunan bait suci ini. Bahkan semuanya diatur sedemikian rupa supaya pembangunan bait suci atau rumah Allah ini bisa terbangun dengan megah dan sesuai dengan rancangan yang Tuhan kehendaki. Saudara, sangat mungkin konsentrasi Salomo sepenuhnya dicurahkan dalam pembangunan bait suci ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pada waktu Salomo tengah membangun bait suci, datanglah firman Tuhan kepadanya di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Saudara, mari sejenak kita renungkan perkataan firman Allah ini kepada Salomo. Allah berbicara tentang janji kehadirannya di tengah-tengah umat Israel dan bahwa ia tidak akan meninggalkan umatnya. Pertanyaannya adalah, bukankah Salomo saat itu sedang membangun bait suci yang merupakan simbol kehadiran Allah di tengah umatnya? Kalau demikian, mengapa Allah masih perlu menyampaikan tentang syarat yang terucap dalam kalimat, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya. Saudara-saudara, firman Tuhan kepada Salomo yang disampaikan oleh Allah memiliki sebuah makna bahwa sesungguhnya kehadiran Allah di tengah umatnya bukanlah ditentukan dari adanya bait suci yang sedang dibangun oleh Salomo. Memang bait suci merupakan simbol kehadiran Allah, tetapi bukan berarti satu-satunya tempat Allah berdiam dan hadir. Karena kalau demikian, saudara, maka Allah akan kehilangan tempat tinggal pada satu titik dalam sejarah Israel, karena bait suci pada akhirnya dihancurkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Allah yang datang kepada Salomo diingatkan bahwa sesungguhnya Allah hadir di tengah umat yang setia kepadanya, yang melakukan segala ketetapan dan perintahnya. Kita tahu bahwa umat Israel sangat mudah terombang-ambing dengan berbagai macam godaan. Demikian juga para pemimpin dan raja-raja Israel yang juga seringkali hidup menyimpang dari Allah. Saudara, membangun bait suci itu baik, tetapi yang terpenting adalah fokus menjaga hati agar senantiasa berpaut kepada Allah. Inilah fokus yang sebenarnya harus dijaga oleh Salomo dan juga oleh seluruh rakyat Israel. Tidak boleh dibalik. Bait suci berdiri dengan megah,
Tetapi jika pemimpin dan umatnya hidup menyimpang dari ketetapan Allah, apalah artinya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, marilah kita mengoreksi hidup kita. Apakah mungkin ada hal-hal lain yang sedang kita lakukan yang sebenarnya justru itu membuat kita menjadi salah fokus? Jangan-jangan Tuhan bukan mau itu, tetapi Tuhan mau sebenarnya adalah hati kita, ketaatan kita untuk menurut apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup ini. Saudara, mungkinkah di satu titik kita juga merasa bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita? Jangan-jangan kitalah yang sedang meninggalkan segala ketetapan dan perintah Tuhan, sehingga kita tidak melihat, tidak merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, mungkinkah kita juga merasa bahwa Tuhan tidak memberkati hidup kita? Jangan-jangan kita sedang ada di sebuah area yang gelap, yang memang Tuhan tidak suka ada di sana. Saudara, marilah kita berjuang menjaga hati dan hidup kita. Jangan sampai kita salah fokus. Saudara, Tuhan ingin hadir dan berdiam di tengah kita, di dalam hidup kita. Dia berjanji tidak akan meninggalkan umatnya. Dia berjanji senantiasa hadir menyertai hidup kita. Saudara, apakah kita mau hidup setia kepadanya? Mari kita berdoa.